memaknai sukses secara lahir batin Hmm. di zaman sekarang yang penuh dengan distraksi gitu ya. Seseorang yang mampu memerdekakan dirinya, pasti dia tidak akan pernah berpikir untuk menjajah orang lain. Nah, kemerdekaan ini adalah kunci dari kesuksesan. Dan kemerdekaan yang paling utama dimiliki oleh manusia adalah memerdekakan dirinya. Artinya tidak lagi terkungkung oleh persepsi-persepsi orang lain, tidak lagi terkungkung oleh pandangan-pandangan orang lain, tapi dia memahami bahwa hidup itu adalah hidup itu sendiri. Yang dimana dia memanfaatkan waktu, daya pikir, daya jasmaninya untuk membuat suatu karya untuk kebermanfaatan bersama. Maka itu kemerdekaan tidak pernah ada unsur penjajahan, tapi kemerdekaan itu selalu nilai unsurnya adalah memerdekakan satu sama lain. Kebanyakan seseorang itu merasa hampa, merasa tidak semangat dalam hidupnya karena sebetulnya dia tidak tahu tujuan hidupnya. Maka buat teman-teman yang masih muda ya, temukan tujuan hidupmu. Ketika kamu mampu menemukan tujuan hidupmu, maka akan ada daya energi besar yang akan kamu bangkitkan ke dalam dirimu. Nah, ketika kita memahami tujuan hidup kita, gitu, maka disitulah segala antusias energi yang kita kumpulkan dan kita akumulasi dalam diri, itu tertuju pada satu titik fokus. Terima kasih Mas Wari udah datang kembali di Ngaji Rosoh. Yeah. Saya mau langsung saja ini ya, karena kucing-kucingan terus kita ya. Gini Mas, jadi memaknai sukses secara lahir batin di zaman sekarang yang penuh dengan distraksi gitu ya. Jadi mungkin Mas Sori bisa mengirimkan pesan kepada teman-teman yang masih muda-muda gitu. Mas Sori kan masih muda. Jadi gimana memaknai sukses lahir batin hidup di zaman yang banyak sekali distraksi gitu. Yeah. Jadi ini kan menarik ya Mas Hendra ya. Sebenarnya saya terima kasih banyak Mas Hendra udah mengundang saya untuk bisa diskusi bareng. Saya juga bisa belajar banyak dari Mas Hendra, dari teman-teman gitu. Ya mohon maaf sebelumnya waktunya kan aduh nggak sangat dinamis gitu ya. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan gitu. Jadi terkait sukses ya Mas Hendra ya. Ini kan suatu hal yang menarik ya. Karena banyak sekali definisi tentang sukses gitu. Nah, dalam pandangan saya pribadi ya Mas Hendra ya. Mungkin secara umum orang memaknai sukses itu adalah dalam hal material. Dalam hal positioning yang dia capai gitu. Entah itu jabatan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara sukses lahir batin ya, artinya kan ada kata-kata batiniah di situ tuh. Jadi dalam pandangan saya pribadi Mas Indra ya, ini subjektif sekali gitu. Ya mudah-mudahan kalau toh ini bisa diterima oleh teman-teman, monggo, kalau enggak ya nggak masalah gitu. Dalam pandangan saya bahwa kesuksesan manusia itu terletak dari bagaimana dia memahami peran hidupnya di situ. Jadi kalau misalnya saya bicara tentang material yang didapat, tentang apa namanya istilahnya jubah-jubah eksistensi yang didapat, lalu kemelekatan yang didapat dalam segi pandangan orang lain, itu mah bonus menurut saya. Yang sebetulnya yang paling esensial itu adalah bagaimana kamu mampu mengenali dirimu hingga kamu mampu berperan dalam hidupmu. Nah, di situ. Karena menurut saya, seseorang yang mampu memerdekakan dirinya, pasti dia tidak akan pernah berpikir untuk menjajah orang lain. Nah, kemerdekaan ini adalah kunci dari kesuksesan. Dan kemerdekaan yang paling utama dimiliki oleh manusia adalah memerdekakan dirinya. Artinya tidak lagi terkungkung oleh persepsi-persepsi orang lain, tidak lagi terkungkung oleh pandangan-pandangan orang lain, tapi dia memahami bahwa hidup itu adalah hidup itu sendiri. Yang dimana dia memanfaatkan waktu, daya pikir, daya jasmaninya
untuk membuat suatu karya untuk kebermanfaatan bersama. Maka itu kemerdekaan tidak pernah ada unsur penjajahan, tapi kemerdekaan itu selalu nilai unsurnya adalah memerdekakan satu sama lain. Nah, artinya disitulah menurut saya kesuksesan itu adalah ketika kita mampu memberdayakan waktu dan tenaga kita, fisik kita, akal kita untuk kebermanfaatan lebih luas gitu. Faktor apa kira-kira yang bikin seseorang itu tidak mengenal dirinya, tidak menemukan kemerdekaan pribadinya? Faktor apa, Mas? Jadi banyak ya Mas ya. Jadi gini, hal-hal yang menarik itu adalah informasi ya. Jadi segala apapun yang kita tangkap dalam panca indrawi ini, itu semua bersifat apa ya istilahnya, kabur lah, bersifat tidak tetap dan bersifat tidak pasti. Jadi terkadang informasi-informasi yang kita dapat gitu ya, ketika kita melihat bahwa ada orang motivator misalnya bercerita tentang kesuksesan, bahwa orang sukses itu harus punya miliaran uang dan sebagainya, akhirnya kita itu merasa bahwa sukses itu ada standarnya gitu. Nah, standar kita mengikuti standar orang lain. Nah, bagaimana seseorang itu menjadi orang lain tanpa menjadi dirinya, ini yang disebut dengan sebetulnya terkungkung, bukan sukses menurut saya. Sukses itu adalah ketika dia mampu mengakses potensi terbaiknya. Nah, informasi-informasi yang kita tangkap, pengetahuan-pengetahuan yang kita tangkap itu sangat penting. Namun jangan dianggap bahwa pengetahuan itu suatu hal yang benar dan pasti. Nah, ini yang saya pahamin bahwa teori itu bukan kebenaran. Nah, kebanyakan orang menganggap bahwa teori itu adalah pasti benar. Padahal teori itu terus bertumbuh. Informasi pun terus upgrade. Jadi manusia yang sukses adalah manusia yang memahami bahwa dunia itu dinamis, dunia itu terus bertumbuh. Artinya orang sukses itu selalu memantaskan dirinya untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Jadi terkadang kita terkungkung lah oleh persepsi orang lain. Misalnya ketika saya dianggap A gitu, maka saya menganggap bahwa diri saya A. Terus ada orang lain lagi bilang bahwa saya B, maka saya menganggap diri saya B. Ini adalah diri ilusi yang kita kumpulkan akumulasi hingga akhirnya kita tidak mengenal diri kita. Akhirnya kita terjebaklah pada alam materi. Bahwa orang akhirnya mengejar agar saya diakuin oleh orang banyak, maka saya harus kaya. Ketika saya ingin dihormati orang banyak, maka saya harus menjabat. Jadi disitulah yang saya mahamin bahwa nilainya itu menjadi degradasi, bahwa harusnya nilainya adalah bertumbuh kembang melayani, tapi di sini poinnya menjadi berubah, menguasai. Nah, itu kan ego ya, sangat halus ya Mas Indra. Maka disitulah saya berharap bahwa ketika pengetahuan itu berbasis akal dan hati, maka pengetahuan itu akan menjadi satu alat transportasi untuk kita membawa satu apa ya istilahnya kebermanfaatan yang lebih luas. Tapi ketika pengetahuan itu dia dilandasi oleh ego, maka pengetahuan itulah yang akan dijadikan senjata untuk membodohkan orang lain. Ada salah satu teman saya pernah mengatakan gini, dengan ilmu hidup itu lebih maju gitu, dengan cinta hidup lebih bahagia, dan dengan harta semuanya mudah ditata gitu. Saya mengangkat tema ini karena melihat transformasi Mas Ori gitu ya, yang secara materi uangnya lebih banyak sekarang daripada yang dulu gitu ya. Karena sekarang Mas Ori ini teman-teman ya, bagi teman-teman yang mungkin nganggur, seorang tukang batu, tukang apa gitu, wah, aduh, itu sekarang Mas Ori jadi kontraktor top. Dipercaya banyak orang lah. Bisa seperti itu karena mungkin amanah sih ya. Itu trustable, itu kayaknya menjadi salah satu poin penting gitu ya. Di samping itu vibes-nya juga oke gitu ya. Kan kelihatan kan orang baik tuh dilihat dari wajahnya itu kelihatan gitu ya. Tapi Mas, sebelum saya masuk lebih dalam, mengelaborasi lagi lebih dalam gitu. Karena sukses tidak hanya sekedar harta ya. Relationship juga kadang jadi parameter. Seorang itu kadang kan hidupnya hancur, galau, bahkan apa tuh namanya, sampai banyak yang bunuh diri itu kan karena cinta tuh Mas. Apa sih tips ke teman-teman sehingga pada saat ditinggal sama orang yang dicintai, itu tuh move on-nya tuh mudah banget gitu, atau bagaimana cara memanage hatinya pada saat kemudian kita tuh terluka karena cinta gitu Mas. Iya, menarik ya. Kalau kita bicara cinta itu kan sekarang itu maknanya menjadi turun Mas. Karena cinta itu sebetulnya adalah membebaskan, memberikan ruang.
Nah, kalau cinta itu diaplikasikan sebagai kemelekatan, maka cinta itu menjadi mengekang. Itu sebenarnya bukan cinta. Karena cinta itu basicnya adalah bagaimana kita sama-sama bertumbuh. Kan gitu. Jadi tidak ada yang namanya orang itu dengan cinta kita terluka. Atau kita bilang saya udah berjuang atas nama cinta. Karena menurut saya cinta itu adalah suatu energi yang besar tanpa ada perjuangan. Dan bagi saya cinta itu adalah setetes kasih sayang yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk kita dan untuk kita, lalu kita ekspresikan itu ke lingkungan kita. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika itu menjadi melekat. Kemelekatan inilah yang terkadang membuat kita menjadi terluka. Nah, pada dasarnya kalau kita bicara tentang cinta, cinta itu cukup murni lah, cukup suci lah gitu. Dan memang banyak hal yang menarik tentang cinta gitu. Karena tidak ada satupun di alam semesta ini yang secara basic ada bukan karena cinta. Bahkan saya bisa memahami dalam bahasa saya itu tidak ada satupun di alam semesta ini yang tidak bertasbih kepadanya. Itu kan bukti cinta ya. Nah, terkadang kita memahami cinta itu terlalu melekat aja, itu yang bikin kita itu terasa berat. Gitu. Nah, berat itu karena apa? Karena ketidakterimaan. Nah, ketidakterimaan itu karena apa? Karena kita terkondisi oleh cinta itu. Jadi apapun yang kita anggap sebagai diri kita dan milik kita lalu kita pegang erat-erat gitu, ya maka kita akan siap-siap untuk sangat sakit ketika kita kehilangan. Maka disitulah saya yang memahami bahwa kamu tidak akan pernah merasa kehilangan apapun ketika kamu tidak merasa memiliki. Kan gitu. Menarik tuh ya. Kita nggak akan pernah merasa kehilangan apapun di saat kita tidak merasa memiliki. Balik lagi adalah kita harus balik ke kesadaran gitu ya. Kita bukan tubuh, bukan pikiran, bukan emosi, bukan gitu kan. perasaan, bukan perasaan gitu ya. Oke. Ini mungkin jadi start yang bagus buat teman-teman yang masih muda gitu ya. Sehingga meskipun putus cinta berkali-kali pun tidak akan menimbulkan sebuah kebencian, luka yang teramat sangat jika sudah paham identitasmu yang sebenarnya gitu kira-kira ya. Akhirnya kan pada pewayangan kan diceritakan itu bahwa cinta sejati itu bukan Rama dan Sinta, tapi Rahwana kepada Sinta. Kan itu menarik ya. Jadi kita perlu belajar dengan Rahwana tuh. Itu mah dewa cinta lah menurut saya. Dibanding Rama yang dia tidak percaya dengan Sinta gitu. Tapi Rahwana sendiri kan sebegitu cintanya kan sampai dia tidak berani menyentuhnya. Betul. Maha cinta Rahwana. Sampai Tuhan diprotes gitu. Tuhan, jika cintaku kepada Sinta salah. Tapi kenapa kau bangun dengan megah perasaan ini? Ya gitu. Waduh, gila sih itu. Oke. Karena bagaimanapun juga ya, kalau kita mau lebih dalam ya Mas, bahwa kebencian itu sebenarnya adalah cinta yang tidak terawat dengan baik juga sih. Ya, bisa dikatakan gitu. Kembali soal ini Mas, soal orang yang sukses secara materi, tapi secara batinnya itu kering. Itu banyak banget terjadi di mana-mana gitu. Nah, bagaimana Mas pesan Mas Sori kepada generasi muda agar tidak terjebak di wilayah ini? Yeah. Jadi kalau misalnya ini subjektif dari kacamata saya Mas ya. Artinya bahwa hal yang paling berharga itu adalah ketika kita mampu selaras dan mampu menikmatin apa yang ada saat ini, detik ini. Itu yang sangat paling berharga. Ketika kita tidak memahami itu, maka kita akan terjebak pada dualitas waktu gitu. Bahwa waktu itu adalah ilusi. Nah, kebanyakan seseorang itu merasa hampa, merasa tidak semangat dalam hidupnya karena sebetulnya dia tidak tahu tujuan hidupnya. Maka buat teman-teman yang masih muda ya, temukan tujuan hidupmu. Ketika kamu mampu menemukan tujuan hidupmu, maka akan ada daya energi besar yang akan kamu akan kamu bangkitkan ke dalam dirimu. Nah, ketika kita memahami tujuan hidup kita, gitu, maka disitulah segala antusias energi yang kita kumpulkan dan kita akumulasi dalam diri itu tertuju pada satu titik fokus. Nah, kalau kita tidak mampu, maka istilahnya tujuannya akan bercabang. Nah, ini yang bikin kita capek, bikin kita putus asa gitu. Nah, makanya itu saya pernah bilang ke teman-teman bahwa tujuan terjauh hidup manusia itu adalah lillahi ta'ala, nggak ada lagi. Maka ketika tujuanmu adalah Allah, maka jangan pernah berhenti karena manusia, jangan pernah berhenti karena keadaan. Gitu. Nah, bagi saya ya Mas ya, menurut saya itu yang menarik tuh sekarang itu
kita tidak bisa membedakan gitu antara ambisi sama daya juang. Itu susah. Ini kita daya juang kita yang kuat atau dia terlalu ambisius kan gitu ya. Nah, kalau ambisius itu nilainya mudah kok. Ketika seorang berambisius, maka fokus tujuannya itu hanya untuk dirinya. Oke. Tapi kalau dia itu bersemangat, memiliki daya juang, maka dia peruntukkan hidupnya untuk melayani lingkungannya. Nah, itulah hukum keberlimpahan menurut saya itu. Jadi misalnya kayak saya itu pernah diskusi sama guru saya dulu, almarhum Pak Made, itu beliau bilang bahwa di alam semesta ini ada hukum keberlimpahan, kata beliau. Ketika kamu minim cinta, maka cintailah siapapun di lingkunganmu, maka cinta itu akan datang kepadamu. Itu menurut saya menjadi fundamental. Setuju. Jadi ketika kamu itu tidak memiliki cinta, tidak menumbuhkan cinta dalam dirimu, egois ya, maka akan sedikit orang yang mencintaimu. Hukumnya pasti gitu, timbal balik. Begitu juga dengan materi. Ketika kamu minim materi, maka berikanlah materi itu kepada lingkunganmu. Maka materi itu akan datang kepadamu, bukan kamu mengejar materi. Lalu ketika kamu minim kasih sayang, maka buktikanlah, tunjukkanlah, tanamkanlah kasih sayang terhadap lingkunganmu, maka lingkunganmu akan menyayangimu. Kan gitu. Nah, berlanjut dengan satu kata-kata yang menurut saya itu terngiang dalam hidup saya itu, ketika Kang Agus bilang itu gini, Ori, manusia itu tidak didesain seperti bendungan, kata beliau. Tapi manusia itu didesain seperti sungai yang terus mengalir, baik itu ilmu, harta. Keren sih. Oke. Ini nih ada sesuatu yang menarik teman-teman yang perlu saya sampaikan ya. Jadi saya melihat sosok Mas Ori ini kenapa kemudian sekarang beliau punya PT gitu kan ya, dapat amanah. Cara dapat proyeknya itu nggak, kalau orang Jawa bilang tuh nggak ngatok gitu kan ibaratnya gitu. Nggak ngemis-ngemis proyek gitu loh. Jadi sangat elegan banget gitu. Mungkin Mas Ori perlu untuk kemudian ditransformasikan secara knowledge, experience-nya bagi teman-teman semuanya. Gimana sih cara Mas Ori mendapatkan kepercayaan dari banyak pihak untuk dapat proyek bangun ini. Ini mungkin akan jadi pengalaman yang sangat berharga buat kita semuanya, Mas. Jadi menarik ya, Mas ya. Karena memang didasari dari awal, saya membangun satu usaha ini, itu saya peruntukkan memang tujuannya adalah bagaimana membangun lapangan pekerjaan buat teman-teman. Itu pondasi di awal saya. Gitu. Dan di situ juga saya bilang ke teman-teman, bahwa saya tidak ada modal sedikit pun terkait materi. Yang saya punya modal itu adalah trust, kepercayaan. Maka ayo kita bangun modal kepercayaan ini untuk kita tumbuhkan. Jatuh gagal itu bukan suatu dosa besar yang harus kita sesali. Tapi jatuh gagal itu adalah suatu nutrisi untuk kita bisa memahami suatu hal yang lebih detail, lebih baru lagi. Jadi kalau misalnya saya boleh cerita ke teman-teman bahwa saya jatuh bangun pun berulang kali. Gitu. Namun yang paling saya pegang itu, selama ini saya tidak pernah membohongin orang terkait pekerjaan. Saya tidak pernah mengkhianati kepercayaan seorang. Karena itu modal saya. Kalau dikhianati pernah? Ya itu wajar lah, dinamika ya Mas ya. Ada dalam hidup saya itu, yang penting saya tidak menyakitin orang lain. Gitu. Nah, dalam suatu ketika itu Mas, ada studi kasus ya, saya ceritakan sedikit. Waktu itu ada suatu pekerjaan yang dimana pekerjaan itu terbengkalai. Nilainya lumayan besar gitu, sekitar 9M gitu pekerjaan itu. Namun pekerjaan itu udah hilang uangnya, dibawa kontraktor sebelumnya, yaitu senilai 3,1. Nah, di situ anggaran yang tersisa itu tinggal 5,9. Ketika sobat saya hitung, ternyata masih ada tanggungan, yaitu sekitar 1,38. Jadi uang yang tersisa itu kalau saya hitung-hitung tinggal 3,6. Akhirnya saya diskusi sama beliau tuh, gimana ini Dinda gitu, bisa nggak bantu? Ya saya ngobrol dengan apa ya istilahnya realistis lah. Saya sebagai sipil ya, bahwa izin Bapak gitu, kalau pekerjaan ini saya paksakan nggak akan mungkin bisa, karena kebutuhannya sendiri itu 4,2. Saya buka-bukaan sama beliau gitu. Artinya kalau ini dipaksakan nggak akan mungkin selesai.
Namun ini akan bisa dilaksanakan ketika ada beberapa hal, yaitu adalah subsidi silang dengan pekerjaan yang lain. Artinya nanti saya ketika ada pekerjaan lain, saya subsidikan di situ gitu. Nah, dari situlah beliau bilang, ya udah tolong dibantu Tinda gitu. Ya saya bilang izin Bapak gitu. Saya nggak ada modal gitu. Uang saya masih diputar gitu, masih belum cair gitu. Ya udah modal dari saya gitu. Nah, dari kepercayaan itulah saya coba membangun. Jadi dari progres itu minus 12-an, 12% gitu, minus tuh. Dan itu setiap minggu kan bertambah terus tuh defisiasinya. Iya. Nah, itu ada beberapa mitra, itu ada sekitar 6 mitra lah. Kita itu paling bawah Mas, dari minus kita. Yang lain udah plus 2, plus 8 gitu. Wah, itu tekanan kan dari mana-mana. Ini kamu bisa nggak dan sebagainya gitu. Yang saya bilang ke teman-teman, udah fokus aja di pekerjaan gitu. Bismillah gitu, saya bilang gitu. Niat kita nggak ada hal yang kita mau curangin gitu. Lakukan yang terbaik gitu. Alhamdulillah Mas Hendra ya. Saya diperkenakan dengan banyak pabrik-pabrik gitu. Jadi mulai dari baja ringan, bata ringan, cat, semua dapat harga jauh di pabrik. Dari pasaran ya. Misalnya saya ngobrol harga bata ringan lah di mana-mana 640. Ada 550, 580. Itu belum ongkir. Wah. Saya dapat tuh 470 udah sampai sana. Oh, nanti kalau kita bikin rumah yang baru, telepon Mas Hori, Beb. Ya, mantap itu, Beb. Nah, dari situ akhirnya kita dikasih kepercayaan. Karena awal waktu kita di Banyuwangi, kita nggak dipercaya sama sekali. Jadi warga di situ kita mau ngajak kerja, mereka pada takut karena sebelumnya dibohongin. Toko-toko itu diutanginnya hampir 80-70 ya Mas. Oke. Jadi kita ngambil material itu dari sini semua. Ya udahlah kita dorong gitu. Dorong dari sini, akhirnya berjalanlah 2 minggu, 3 minggu, akhirnya udah mulai tuh ada kepercayaan dari warga. Akhirnya kita pakai warga lokal, tumbuh. Akhirnya nyebar kemana-mana. Toko sekarang Mas kita bayar 2 minggu dikasih. Bahkan pabrik di sini tuh ngasih saya itu 1 bulan. Oke. Udah Mas Sori pakai, 1 bulan baru bayar. Bayangin itu Mas. Wah itu luar biasa lah. Apa namanya ya? Satu ibarat menurut saya ini adalah satu apa ya rezeki. Jadi rezeki itu saya bilang itu bukan hanya materi. Setuju. Ketika kita dipercaya seseorang, Kepercayaan, kita toko. punya link gitu. Wah itu luar biasa Mas, Iya, Mas Indra. Dan saya ngelihat di situ tuh kekeluargaan kita yang kita bangun ya, bahwa ini bukan hanya bekerja tapi teman-teman berkarya. Maka lakukanlah, buatlah prasasti ini dengan sebaik mungkin. Jadi saya sendiri Mas Indra, kalau soal sipil saya nggak tahu. Mas Indra ngobrol sloof, ngobrol apa ya? Plamir gitu, backcasting. Mas saya nggak tahu, saya itu. Iya. Tapi saya punya teman kepercayaan itu yang saya ajak diskusi. Nah, adalah kemarin waktu ada pemeriksaan ya, kan tuh dari apa namanya, dari atas lah turun tuh. Saya udah derdek lah, kan saya belum pernah nemuin beliau-beliau itu. Akhirnya oke, saya bawa ke lokasi, beliau kaget, ini kok bisa kamu ngerjain seperti ini gitu. Grafiknya cepat sekali naik. Jadi kita itu waktu datang itu kita plus 11% Mas. Dan dibandingkan mitra-mitra yang lain, alhamdulillah kita lebih gitu. Sekarang tuh makanya pada heran kok bisa gitu. Kan awalnya ya diramein anak masih kecil gini mana bisa gitu. Ya wajar lah gitu menurut saya. Bahkan itu menjadi motivasi kita gitu. Iya. Nah dari situ ketika dicek bangunannya, dipukul-pukul, wah hebat ini gitu. Akhirnya beliau bilang sendiri, jadi dari mitra yang lain, kamu bagus gitu bangunanmu. Insya Allah kamu akan dapat lagi ke depan. Nah itu kan kita nggak pernah tahu Mas. Nah saya berpikir itu adalah rezeki teman-teman saya gitu. Karena di situ tidak mungkin saya sendiri gitu. Bahkan saya sering bilang bahwa kita bisa seperti ini tuh karena kita. Bukan karena aku, bukan karena kamu, tapi kita gitu. Jadi kita rangkul semua Mas. Dari bawah sampai atas, kita nggak pernah ada gap bahwa oh ini orang kantor, oh ini tukang, oh ini kuli, enggak gitu. Kita keluarga semua. Nah di situ yang kita bangun. Jadi saya merasa bahwa ada doa-doa dari keluarga mereka gitu. Ada kebahagiaan yang mereka munculkan dan itu menjadi doa untuk kita gitu. Dan memang di situ yang saya pahamin bahwa saya ngerasain gitu ketika almarhum Kang Asih bilang bahwa Ori, puncak kebahagiaan manusia yang pernah dicapai itu adalah melihat orang lain bahagia karena ulah kita. Nah itu saya dapat. Istilahnya kebahagiaan itu kerasa lah Mas. Lebih dari sebuah materi lah menurut saya. Tahu. Nah itu yang
saya pingin terus jaga ke teman-temannya. Artinya di situ saya memahami bahwa apa artinya kita punya segalanya gitu. Baik itu materi, baik itu jabatan, ketika lingkungan kita itu tidak ada yang menyayangin kita. Kering. Nah, Iya sih. saya sih berharap ketika teman-teman masih muda semua ya, apalagi kita di Indonesia sekarang itu kan penduduk paling banyak kan anak muda gitu. Ya saya berharap bahwa teman-teman itu punya integritas, memahami potensi, jangan pernah menjadi orang lain, kecuali menjadi dirimu sendiri. Ketika kamu termotivasi orang lain adalah motivasi bagaimana kamu berdaya dalam hidupmu gitu. Bukan ingin menjadi, tapi bisa berdaya dengan segala potensimu. Jadi saya tekankan bahwa kenikmatan gitu ya, itu akan kita rasakan. Itu ketika kita mampu memahami, include dengan pahitnya hidup. Jadi semakin ya. pahit, kenikmatan itu akan semakin kerasa kok. Nggak mungkin enggak. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara ya, kita misalnya setiap hari makan 3 piring akan menjadi biasa. Tapi kalau kita mau puasa gitu ya, makan sehari nggak makan, besok makan, itu nikmatnya beda mas. Iya. Rasa bersyukurnya beda. Nah itulah kenyamanan itu terjalin ketika ketidaknyamanan dan kenyamanan itu menyatu, maka itu yang disebut dengan kebahagiaan. Jadi include. Jadi kalau pengen bahagia jangan nyaman aja. Ketidaknyamanan itu harus kita aplikasikan sebagai dualitas yang memang satu include. Oke. Jadi jangan sampai teman-teman pengen cepat kaya itu gimana, instan dan sebagainya. Itu tidak akan pernah membawa teman-teman pada satu pondasi yang kuat. Kalau pengen kaya mah cepat. Tapi pengen yang bermanfaat itu suatu tantangan besar. Tapi dulu kuliahnya ngambil apa sih mas? Pertanian. Itulah ya uniknya orang Indonesia itu. Fakultas Usuluddin jadi teknisi handphone gitu ya. Pertanian jadi kontraktor PT. Aku dulu konstruksi bangunan sekolahnya. Oh gitu. Aduh, itulah ya.